sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min talamidhi ashabi Abi Hanifah alladhina naqalu kutubahum, dan sebagian dari muridnya Abu Hanifah. Jadi murid dari murid, jadi cucu murid kalau di sini. Murid dari muridnya Abu Hanifah alladhina naqalu kutubahum, yang menukil kitab-kitab mereka, kitab-kitab muridnya Abu Hanifah. Pertama, Ibrahim bin Rustam al-Marwi tafaqqaha bi Muhammad bin Hasan. Ibrahim bin Rustam tafaqqaha, dia belajar fikih bi Muhammad bin Al-Hasan, kepada Muhammad bin Hasan. Wa sami'a Malikan, dan dia mendengar Imam Malik juga belajar, maksudnya wa ghairuhu, dan selain Imam Malik. Walahun nawadiru, dan dia memiliki an-nawadiru, kitab nawadir, katabaha, yang dia tulis nawadir itu, atau nawadir bisa juga satu catatan-catatan langka, kata bahaya yang dia tulis, an Muhammad, dari Muhammad bin Hasan, tuwfiya sanata mi'atain wa ihdasyar, yang wafat tahun 211 Hijriah. Setelah membahas empat muridnya Imam Abu Hanifah yang paling menonjol, yang pertama namanya Abu Ya'qub, yang pertama nama Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, yang paling sepuh atau paling senior. Kemudian yang kedua ada namanya Zufar bin Hudail. Zufar bin Hudail ini meninggalnya muda, jadi nggak banyak muridnya. Yang perlu kita ingat, ini dua dari empat ini, dua, yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Kemudian yang kedua Muhammad bin Al-Hasan. Ada satu lagi namanya Hasan bin Zabad. Muhammad bin Hasan, ini dua ini, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang mana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini juga banyak muridnya, termasuk Imam Syafi'i. Ini belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i pernah, saudara, habis belajar dengan Imam Malik, sudah selesai dengan Imam Malik, minta izin kepada Imam Malik buat belajar kepada Imam Abu Hanifah. Boleh, dan dibekelin malah, diongkosin, silakan. Tapi sampai ke Kufah atau sampai ke wilayah Irak sana, itu udah nggak ada, Imam Abu Hanifah udah meninggal, dan ketemu muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua ini, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah yang menonjol. Nah, adapun Ibrahim bin Rustam yang barusan kita baca, ini belajar fikihnya kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang tadi saya sebut, gurunya Imam Syafi'i juga. Selain itu, Ibrahim bin Rustam ini juga sempat belajar kepada Imam Malik. Jadi zaman dulu biasa belajar ke banyak guru itu. Belajar di sini di Hifdzul, belajar kita sama-sama di sini. Kemudian di Masjid Gang Kembang, namanya apa Ustaz? Nurul Hidayah, sama Ustaz Haris Hakam atau mau Ustaz Fatih. Ya, biasa itu banyak guru. Ya, yang banyak guru nanti banyak juga tawakufannya. Ya kan bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya, itu bisa sebulan kalau ikut terus, nggak pulang-pulang. Bisa tawakupan sini, tawakupan yang sono, besok pergi lagi tawakupan lagi sono. Kata bininya, nggak usah pulang lu bang, bawa sekalian kopernya. Ibrahim bin Rustam belajar kepada kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian yang kedua Ahmad bin Hafiz al-Ma'ruf bi Abi Hafiz al-Kabir al-Bukhari. Yang kedua yaitu Ahmad bin Hafiz yang terkenal dengan Abu Hafiz al-Kabir al-Bukhari. Al-Bukhari di sini bukan Imam Bukhari, bukan, tapi Bukhari ini sebuah daerah namanya Bukhara. Ya, daerah Uzbek sekarang.
Tafaqaha bi Muhammad ibnil Hasan, ya Rusia, bagian dari Rusia. Bi Muhammad ibnil Hasan. Beliau juga belajar kepada Muhammad bin Hasan lagi. Wa rawa anhu kutubahu, dan juga meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan kutubahu akan kitab-kitabnya Muhammad. Wa mabsuto Muhammadin, dan juga kitab mabsut itu arti aslinya uraiannya Muhammad bin Hasan, alladzi ra'yatuhu huwa min kitabati, yang menurut pendapatnya, atau alladzi ra'aituhu, yang aku pandang, aku lihat, huwa maksud ini min kitabatihi, termasuk tulisannya Muhammad bin Hasan. Yang kedua Ahmad bin Hafs atau Abu Hafs terkenalnya. Ini juga belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang tadi. Jadi banyak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya banyak. Termasuk yang pertama tadi Ibrahim bin Rustam, Imam Syafi'i, kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau juga meriwayatkan kitab. Jadi zaman dulu kitab bukan beli, tapi langsung nulis dari gurunya. Karena masih ketemu antara murid dengan pengarangnya. Dan biasanya boleh jadi gurunya itu memang imla atau dikte, didiktein kemudian ditulis. Nah, dari murid-murid inilah kemudian kita mengenal kitab ulama-ulama imam mazhab itu, mengenal kitab Imam Abu Hanifah, kita mengenal kitab Imam Syafi'i. Dari guru-guru, dari murid-muridnya inilah kita mengenal kitab-kitab induk. Ada juga Imam Syafi'i itu namanya Mukhtasar Mazani. Yang nulis muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Mazani. Nah, Mukhtasar Mazani ini kemudian dari Mazani, kemudian Buaiti, itu murid-muridnya semua yang nulis. Dari kitab termasuk itu Imam Syafi'i nggak nulis sendiri, jadi didikte dia tulis. Dari dari Al-Buaiti, kemudian dari Mukhtasar Mazani, ini digabungkan jadi satu, jadi Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu karyanya Imam Juwaini, Imam Haramain. Imam Juwaini, Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian dari Nihayatul Matlab ini mengikhtisarkan lagi, merangkum, dan juga membuat baru lagi dari Nihayatul Matlab. Ini membuat Al-Wasit. Kemudian habis Al-Wasit, Al-Basit. Habis Al-Basit buat Al-Wajiz. Ini kitab fikihnya Imam Ghazali. Semuanya kitab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nah, dari situ, dari Al-Wajiz baru Imam Rafi'i. Dari tiga karya Imam Ghazali baru Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kemudian membuat satu ikhtisar juga atau satu rangkuman dari itu. Nah, dari Imam Rafi'i baru Imam Nawawi. Bukan saya Nawawi ya, tapi Imam Nawawi. Nah, kita kenal dari Imam Nawawi ini yang paling masyhur atau yang paling terkenal karyanya adalah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini jadi sumber semua, termasuk Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, kemudian Fathul Qorib, ini dari Minhajul Abidin semuanya. Dari Imam Nawawi ke atasnya Imam Rafi'i ngambil dari Imam Ghazali ngambil dari gurunya Imam Juwaini dari sumber-sumber pokok Imam Syafi'i. Nah, murid-murid ini dalam tarikh tasyri' disebutkan supaya kita tahu genealoginya atau asal usulnya. Kitab-kitab atau mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ini bisa kita telusuri dari murid-muridnya ini. Yang kedua tadi Ahmad bin Hafs. Kemudian yang berikutnya Bishr bin Ghiyath al-Muraisi, tafaqaha bi Abi Yusuf. Bishri bin Ghiyath al-Muraisi, dia belajar fikih kepada Abu Yusuf. Kalau yang dua tadi belajarnya kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau ini belajarnya kepada Abu Yusuf. Tapi juga wa kana min akhassi ashabihi, dan dia termasuk muridnya. Sahabat yang dimaksud ini murid, termasuk murid khususnya Abu Yusuf. Wa kana dza wara'in wa zuhdin, dia juga selain ahli fikih tapi wara', wirai, dan juga zuhud. Ghairu annahu raghiba anhun nas lishtiharihi bil falsafah. Tapi ghairu annahu itu tapi raghiba anhun nas, manusia atau orang-orang benci kepadanya. Raghiba kalau raghiba fi cinta, kalau raghiba an itu benci.
Orang-orang tidak suka kepadanya lishtiharihi bi ilmil falsafati, karena terkenalnya Bishri bin Ghiyath al-Muraisi ini bi ilmil falsafati, dengan ilmu filsafat. Fakana Abu Yusuf yadhummuhu, dan Abu Yusuf gurunya yadhummuhu juga mencelanya, wa ya'ridu anhu, dan berpaling darinya. Tufiya sanata mi'atainin wa thamaniyah thamanin, wafat tahun 288, walahu tasanifu wa riwayatun katsiratun, dia juga memiliki karangan dan juga riwayat yang banyak. An Abi Yusuf, dari Abu Yusuf gurunya. Walahu fil madhabi aqwalun gharibatun, dan dia memiliki dalam mazhab Hanafi kaul atau pendapat-pendapat yang asing. Minha, antara lain pendapat yang gharib itu, yang asing, jawazu aklil himari, bolehnya makan keledai. Kalau umumnya ya ulama Hanafiyah nggak boleh, sama seperti imam yang lain, 3 imam yang lain nggak boleh makan keledai itu. Hukumnya haram. Tapi ini menurut Al-Muraisi, Bishri bin Ghiyath Al-Muraisi ini boleh makan himar. Bahkan bainahu wa baina Syafi'i munadharatun, dan pernah ada antara Bishri bin Ghiyath dan Imam Syafi'i munadharatun, diskusi-diskusi. Wa ilaihi tunsabu, wa ilaihi, dan kepada Bishri bin Ghiyath tunsabu ta'ifatun minal murji'ah, dinisbatkan atau dihubungkan sekelompok orang dari paham atau sekte murji'ah. Yuqalu lahal Muraisiyah, yang disebut dengan Muraisiyah, dari namanya Muraisiyah. Bishri bin Ghiyath al-Muraisi belajarnya kepada Abu Yusuf, tapi Abu Yusuf gurunya dan juga banyak orang nggak demen sama dia. Kenapa? Filsafat mulu soalnya, belajar filsafat. Terkenalnya dengan terkenal filsafat, tidak terkenal dengan fikihnya. Lebih masyhur dengan ahli filsafat atau filosof. Tapi meskipun begitu saudara, ada orang-orang yang ahli filsafat atau filosof itu yang zuhud dan waro ada. Ya contohnya ini, Bishri bin Ghiyath al-Muraisi juga zuhud. Jadi benar-benar nggak punya dompet, zuhud, benar-benar nggak mikiran dunia, karena memang sudah asik dengan tafakkurnya, sudah asik dengan pemikirannya, mikir tentang sifat-sifat Allah. Walaupun pakai pisau analisa filsafat, tetap dia itu asik pakai itu. Kemudian mikir tentang kejadian alam. Di antara kesalahan para filosof itu kan menganggap bahwa alam ini qadim, alam ini sifatnya sama seperti sifat Allah, qadim. Padahal menurut ulama alam ini hadits. Hadits itu artinya baru, yang tadinya nggak ada kemudian ada. Bishri bin Ghiyath al-Muraisi ini juga termasuk murid Imam Abu Hanifah yang kelompok Murji'ah ini disinyalir berguru pada dia. Jadi dia itu termasuk orang yang berpengaruh terhadap kelompok Murji'ah. Makanya ada dalam Murji'ah itu kelompok Muraisiyah, dari namanya ini Muraisiyah. Apa kelompok Murji'ah itu? Kelompok Murji'ah itu kelompok di awal-awal perkembangan pemikiran Islam yang menganggap bahwa dosa orang atau siksaan Allah itu ditunda. Siksaan Allah itu bisa ditunda, namanya Murji'ah. Di awal itu, di awal perdebatan kalam, masa-masa setelah Sayyidina Ali dengan Muawiyah ini gencatan senjata. Waktu itu Muawiyah udah kedesak saudara, udah kedesak, tapi dia angkat Quran. Quran ditaruh di atas tombak, itu artinya gencatan senjata. Udah gencatan senjata, yuk kita musyawarah. Nah, sebagian kelompok ini kemudian ada yang balik kanan dari mendukung Ali, nggak mau dukung Ali lagi. Apaan? Musyawarah, habisin aja. Kata orang ini, namanya Khawarij. Nah, Khawarij ini keluar dari mendukung Ali. Nah, kemudian Khawarij ini bikin fatwa pertama kali. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau berhukum dengan Allah tapi malah musyawarah? Hukumnya neraka, sesat, kafir, kata Pak Habib. Jadi Sayyidina Ali juga kafir. Terus bagaimana dengan Muawiyah? Muawiyah sama, kafir juga. Jadi menurut Khawarij, Muawiyah, sahabat Muawiyah yang termasuk orang termasuk al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga,
Ini kata Khawarij kafir juga. Makanya dikejar-kejar tuh berdua. Artinya dikejar, jadi diincar oleh Khawarij harus mati. Cuma Sayyidina Muawiyah selamat. Ya untung dan banyak yang jagain. Kalau Sayyidina Ali kan imamin biasa, imamin di Kufah waktu itu udah nggak di Madinah. Pulang dari ngimamin salat subuh dibunuh oleh seorang, namanya siapa ya lupa. Namanya itu Abdurrahman bin Muljam. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Apal Quran saudara. Jidatnya hitam. Bener, jidatnya hitam apal Quran. Tuh Khawarij zaman dulu masih hafal Quran, ya sekarang nggak hafal Quran belagu. Galakan lagi. Orang udah keluar banget ya, Mak. Nah dari situ, dari fatwanya Khawarij bahwa Muawiyah sesat, Sayyidina Ali sesat, kemudian muncul jawaban-jawaban dari ulama-ulama atau dari kelompok-kelompok lain. Mu'tazilah misalnya. Mu'tazilah mengatakan ini kan orang yang melakukan dosa besar. Yang melakukan dosa besar maka itu dia ada di antara neraka dan surga. Artinya dia punya tempat sendiri, yaitu tempatnya surga dan neraka. Ada kelompok yang namanya Murji'ah. Murji'ah ini nggak mau kasih jawaban. Ntar tunda aja dah, urusan itu mah nggak usah dipikirin gitu ya. Ini Murji'ah namanya. Kelompok Murji'ah. Murji'ah ada namanya Muraisiyah. Ini disinyalir adalah pengikut dari Bishri bin Iyad al-Muraisi, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah, murid dari muridnya Imam Abu Hanifah. Bishri bin Walid al-Kindi tafaqaha bi Abi Yusuf, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.